Kali ini kita akan belajar tentang buffer atau larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dari penambahan sedikit asam kuat dan basa kuat. Kata kuncinya adalah mempertahankan pH. Nanti kita akan pelajari bagaimana larutan penyangga itu bisa mempertahankan pH. Selanjutnya kita akan membahas tentang dua jenis larutan penyangga, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Bagaimana cara membuatnya. Pertama kita bahas penyangga asam. Penyangga asam itu terbuat dari asam lemah ditambah basa kuat, tapi asam lemahnya bersisa, atau asam lemah dengan garam. Sama ya, kalau asam lemah basa kuat direaksikan, tersisa asam lemah, berarti nanti kan hasilnya ada garam kan dari hasil reaksi ini dengan asam lemah, sama juga ini jadinya. Langsung ke rumus. Konsentrasi H+ sama dengan Ka, mol asam per mol garam. Kalau dengan ini berarti langsung ya mol asamnya berapa, mol garamnya berapa. Tapi kalau reaksi antara asam lemah dengan basa kuat, berarti kita harus cari MBS. Mula-mula bereaksi sisa untuk mendapat mol asamnya berapa, mol garamnya berapa. Atau bisa juga dengan cara cepat. Lemah min kuat per kuat. Jadi dicari mol kuatnya berapa, mol lemahnya berapa. Nanti contoh soalnya kita bahas nanti. Lanjut yang kedua, penyangga basa. Penyangga basa itu terbuat dari asam kuat dengan basa lemah. Basa lemahnya sisa. Atau basa lemah dengan garam. Sama ya. Kalau basa berarti kohamin. Tinggal Kb kali mol basanya per mol garam. Sama, ini juga lewat MBS. Cara cepatnya sama. Lalu kita akan bahas prinsip kerja. Penyangga. Yang pertama, misalnya yang penyangga asam ya, berarti dia adalah campuran asam lemah dengan garam. Ketika dia ditambahin, dalam campuran ini ditambah asam kuat, dia kan tidak mungkin bereaksi dengan asam ya. Yang ditambahkan itu akan bereaksi antara asam lemah dengan garamnya. Asam tidak mungkin bereaksi dengan asam, berarti dia akan bereaksi dengan garam. Terus, kalau ditambahin basa kuat, berarti dia bereaksi dengan yang lagi satu, dia bereaksi dengan asamnya. Terus, kalau yang kedua, penyangga basa, kalau dia ditambahin asam kuat, berarti dia bereaksi dengan basanya. Biasanya sih lawannya itu dicari ya. Kalau dia basa kuat, tidak mungkin bereaksi dengan basa, maka dia akan bereaksi dengan garamnya. Ini contoh soalnya. Larutan yang merupakan larutan penyangga. Larutan penyangga itu dia tidak perubahan pH-nya sedikit kalau ditambahin asam atau basa. Jadi kita cek pH awalnya, kemudian yang pergeserannya tidak terlalu banyak. Misalnya ini ya, 5, tambahin asam 4,9, tambahin basa 5,1. Kan sedikit ya perubahannya. Kalau dibandingkan dengan ini 3, tambahin asam jadi 1, tambahin basa jadi 4, kan tinggi sekali, terlalu signifikan perubahannya. Terus lagi 1, ini lagi 1. Ya kira-kira berubah 0,1. Sekianlah pH-nya.
Jadi larutan yang masuk larutan penyangga Q sama F. Tuh. Kalau soal hitungannya contohnya ini, soal nomor 5. Harga pH campuran C6H5COH 0,2 molar dengan NaOH. Jika Ka-nya adalah sekian, berapa pH-nya? Nih soalnya. Jadi kita ditanya kira-kira berapa pH campurannya. Pertama cari tahu dulu. Kira-kira lebih kenal mana? Ini ya, NaOH itu adalah basa kuat. Kalau lupa basa kuat, asam kuatnya, cek video sebelumnya ya di part 1. Kalau ini basa berarti ini asam. Asam dia tidak ada di asam kuat, berarti dia asam lemah. Kita buat reaksinya dulu. Ini kalau cara esai ya. Nanti cara cepatnya kita bahas. C6H5COOH ditambah NaOH, dia akan membentuk C6H5COO. Min biasanya kan gabung dengan Na dan sisanya kan ada H+ sama OH min, jadi H2O. Mula-mula bereaksi sisa, harus lewat MBS ya. Bereaksinya dikurangi, produknya ditambah. Mula-mulanya ini aja kali. Volume kali konsentrasi. Berarti 20. Ini juga volume kali konsentrasi 10. Ini mula-mulanya tidak ada. Siapa yang habis bereaksi? Yang lebih sedikit kan ini ya. Berarti ini yang bereaksi, terus cari berapa banyak yang bereaksi asamnya. Koefisiennya 1/1 kali 10. Kalau ada yang bingung kok bisa kali 1/1 koefisiennya. Atau lebih jelasnya ada di video sebelumnya ya, ada di konsep mol. Terus ke kanan, sama juga karena koefisiennya 1. Kalau koefisiennya 2 berarti 2/1 ya deh ya. Kali 10. Ini juga 1/1 kali 10. Ini dikurangi, tinggal 10. Ini habis, ini lagi 10, ini juga 10. Ini adalah asam lemah, ini adalah garam. Penyangga ya, asam lemah dengan garam. Kalau ada asam lemah dengan garam berarti penyangga asam apa basa? Penyangga asam. Rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka asam per garam. Ka-nya berapa? 6 kali 10 pangkat min 5. Asamnya yang ini ya, 10 per garamnya 10. Berarti ini habis 6 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya min log 6 kali 10 pangkat min 5 min log H+ ya. Sama dengan 5-nya bawa ke depan, 5 min log 6. Itu cara esainya. Sekarang kita coba cara cepatnya. Kalau cara cepatnya, pertamanya sama ya. Kita kenali dulu ini asam lemah, ini basa kuat. Terus kita kalikan volume kali konsentrasi kali jumlah H-nya. H+-nya ya, 20. Ini juga volume kali konsentrasi kali jumlah OH-nya, 10. Tinggal langsung masuk, karena asam lemah dengan basa kuat, kita kan sudah tahu dia pasti H+ kan. Ka lemah min kuat per kuat. Ka-nya 6 kali 10 pangkat min 5. Lemahnya, ini ya lemah, 20 min 10 per 10. Habis ya. 6 kali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya sama dong. Min log 6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 6. Sama ya. Tapi yang esai ini hanya untuk jawab objektif. Kalau esai harus ini. Oke, selamat belajar.